terakhir, prevalensi GOUT telah meningkat secara signifikan di berbagai belahan dunia, terutama di negara dengan pola hidup yang kurang sehat. Menurut penelitian dari Cow et al. Tahun 2015 dan laporan dari American College of Rheumatology, prevalensi GOUT di Amerika Serikat telah meningkat menjadi sekitar 4% pada tahun 2015. Dengan angka yang terus meningkat dan berbagai faktor seperti obesitas dan pola makan tinggi urin. Apa sih GOUT itu? GOUT atau asam urat adalah kondisi penyakit yang terjadi ketika kadar asam urat dalam darah terlalu tinggi. Nah, asam urat disebabkan oleh kebiasaan makan yang tidak sehat, seperti terlalu banyak makan makanan berlemak dan tinggi purin. Nah, purin inilah yang kemudian diolah tubuh untuk menjadi asam urat. Berikut obat dan terapi untuk penyakit GOUT. Yang pertama yaitu ada obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS seperti ibuprofen dan naproxen untuk mengurangi rasa nyeri dan peradangan. Yang kedua yaitu ada colchicine, digunakan untuk mengurangi serangan GOUT akut dan mencegah serangan di masa mendatang. Kemudian yang ketiga yaitu ada kortikosteroid seperti prednison dapat diresepkan untuk mengatasi peradangan. Kemudian yang terakhir ada obat penurun kadar asam urat seperti allopurinol dan febucostat digunakan untuk mengurangi kadar asam urat dalam darah dan mencegah serangan di masa depan. Nah, kemudian untuk terapi yaitu ada 3. Yang pertama yaitu perubahan gaya hidup. Nah, seperti diet rendah purin, hindari daging merah, makanan laut, dan yang kedua yaitu meningkatkan asupan air untuk membantu pengeluaran asam urat, menjaga berat badan yang sehat. Dan yang terakhir ada terapi fisik. Nah, untuk meningkatkan mobilitas dan mengurangi nyeri, pengawasan medis, pemantauan rutin untuk menilai kadar asam urat, dan efektivitas pengobatan. Berikut penjelasan lebih lengkap yang dikutip dari channel YouTube Parmaliren. Jadi untuk pemilihan terapi akut ini berdasarkan dari derajat nyeri pasiennya. Jadi yang pertama nih, ya pasiennya datang dengan gejala klinis dugaan gout arthritis, terus yang kedua kita harus nilai dulu nih keparahannya dari nih skala nyerinya ya. Jadi untuk skala nyeri bisa kita lihat dari skala visual pasiennya ya. Jadi kira-kira pasiennya ini nyerinya ringan, sedang atau parah gitu ya. Terus nanti dilihat juga dari durasi nyerinya, sudah berapa lama pasien mengalami nyeri dan jumlah sendi yang terlibat ya. Apakah satu sendi saja di jari kaki atau mungkin ada sendi-sendi lain yang terlibat. Terus nanti akan diberikan antiinflamasi karena kan tadi pasiennya mengalami inflamasi nih. Jadi memang terapi akut ini tujuan utamanya pasti adalah untuk meredakan rasa nyeri yang dialami pasien. Jadi nanti obatnya adalah antiinflamasi yang sesuai dengan kondisi pasiennya. Dan yang keempat di sini harus ditunda dulu ya pemberian ULT. ULT adalah urat lowering therapy atau terapi penurun asam urat saat terjadi serangan ya, sampai serangannya hilang dulu baru bisa diberikan ULT. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan yang kelima adalah tentunya edukasi non farmakologi ya. Nah, jadi untuk antiinflamasi karena kan untuk terapi akut ini intinya adalah di antiinflamasi ya. Jadi apa saja nih obat yang dapat diberikan kepada pasien sesuai dengan kondisi pasien. Yang pertama itu kalau misalnya onsetnya kurang dari 12 jam, onset nyerinya. Jadi pasiennya itu mengalami nyerinya masih kurang dari 12 jam gitu ya. Terus fungsi ginjalnya masih baik, fungsi hatinya masih baik gitu ya. Itu dapat diberikan colchicine. Oke. Jadi kalau misalnya di sini pasiennya tidak ada keluhan yang lain gitu ya, seperti tidak ada kerusakan ginjal, kerusakan hati, itu bisa diberikan colchicine dan onsetnya masih 12 jam. Karena colchicine ini merupakan lini pertama antiinflamasi pada pasien gout arthritis. Dan di sini colchicine itu aman digunakan untuk ibu hamil ya. Terus yang kedua ternyata kalau misalnya onsetnya di atas 12 jam ya, tapi fungsi ginjalnya masih baik, tidak ada riwayat hipertensi, tidak ada riwayat gastritis, di sini bisa diberikan obat NSAID ya, seperti piroxicam, meloxicam gitu ya, itu bisa diberikan. Tapi NSAID ini tidak disarankan untuk digunakan pada ibu hamil. Jadi harus hati-hati ya ketika menggunakan NSAID. Yang ketiga, kalau misalnya onsetnya di atas 12 jam, tidak merespon nih terhadap NSAID, nggak mempan gitu ya. Terus tapi pasiennya tidak ada riwayat hipertensi, diabetes, hiperlipid, atau osteoporosis, bisa menggunakan kortikosteroid ya, seperti methylprednisolone dan teman-temannya. Dan di sini juga kortikosteroid aman untuk ibu hamil ya. Nah, ini ada catatan ya. Jadi tadi seperti yang saya sudah jelaskan, kalau misalnya pasiennya ada riwayat hipertensi nih, terus menggunakan HCT, sebaiknya diganti obatnya. Karena tadi kita sudah belajar kalau misalnya HCT ini bisa meningkatkan asam
urat. Yang kedua, kalau misalnya nih, tadi kan di sini ya, syaratnya di sini menggunakan NSAID tidak ada riwayat hipertensi. Tapi kalau ternyata pasiennya ada hipertensi gimana? Nah, kalau terus butuhnya memang NSAID, ya sudah, tidak apa-apa, coba nanti diberikan, tapi dengan syarat pemantauan ketat pada tekanan darah pasiennya ya. Jadi kalau misalnya menggunakan NSAID hipertensi gitu ya, terus nanti tekanan darahnya meningkat, itu bisa disarankan ya untuk diganti atau dihentikan. Terus yang ketiga di sini kortikosteroid di sini dapat digunakan kalau misalnya pasiennya ada riwayat gangguan ginjal yang berat ya. Terus di sini kalau misalnya nyeri juga tidak mereda bisa dipertimbangkan untuk diberikan opioid ya. Lalu bagaimana nih untuk kombinasi? Biasanya untuk terapi kombinasi ini bisa diberikan kalau misalnya tadi kita lihat dari skala visual gitu ya. Skala nyeri pasien ini udah derajat yang parah gitu ya, udah sakit banget. Dan kalau misalnya ada sendinya kan tadi ya, dilihat dari sendi yang terlibat gitu ya, apakah satu atau dua gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih dari satu sendi, itu biasanya sudah menggunakan terapi kombinasi. Kombinasi yang bisa menggunakan colchicine dengan NSAID gitu ya, atau NSAID dan kortikosteroid itu bebas gitu ya. Nanti disesuaikan dengan profil pasiennya. Nah, selanjutnya nih, kan tadi ya kita belajar kalau misalnya, oh iya, asam uratnya meningkat gitu ya, di dalam darah apakah kita harus berikan dia obat penurun asam urat gitu ya. Karena kan kita berpikir juga kalau misalnya normalnya asam urat ini bisa dikeluarkan melalui urin gitu ya dengan bantuan ginjal tadi. Nah, jadi kapan nih kita memberikan pasiennya obat penurun asam urat atau kita sebut dengan ULT. Nah, itu masuk ke dalam terapi kronis ya. Jadi kita lihat dulu nih kalau misalnya terapi kronis itu ada dua. Yang pertama ada urikostatik ya, di mana untuk golongan urikostatik ini obatnya ada allopurinol sama febuxostat ya. Jadi allopurinol sama febuxostat ini mekanisme kerjanya dia adalah menghambat enzim santin oksidase yang tadi berperan dalam pengubahan hiposantin menjadi santin dan menjadi asam urat ya. Jadi nanti obatnya akan menghambat enzim tersebut. Jadi nanti sintesis asam urat di dalam tubuh bisa menurun. Yang kedua obatnya adalah urikosurik di mana obat ini bekerja dengan meningkatkan ekskresi dari asam urat ya. Jadi dia membantu pengeluaran asam urat. Obatnya adalah probenesit dan di sini probenesit itu aman untuk digunakan pada ibu hamil. Jadi pada ibu hamil tidak disarankan menggunakan urikostatik ya, allopurinol, tapi disarankan menggunakan probenesit. Nah, lalu muncullah pertanyaan yang tadi, kapan nih kita berikan ULT pada pasien gitu ya. Jadi kita harus melakukan penilaian kriteria pasien indikasi ULT. Yang pertama, kalau serangan tersebut sudah terjadi lebih dari 2 kali dalam setahun gitu ya, atau pasien baru nih serangan pertama tapi pada saat diperiksa asam uratnya sudah di atas sama dengan 8 mg per desiliter. Yang kedua, sudah terdapat lebih dari 1 TOFI ya. Jadi seperti ini ya, TOFI-TOFI itu jadi ada benjolan-benjolan gitu ya di bawah kulit. Terus yang ketiga, ada riwayat gangguan ginjal ya, minimal di sini stadium 3 karena tadi ginjal itu berperan penting dalam ekskresi asam urat. Jadi kalau misalnya ginjalnya bermasalah, berarti pengeluaran asam uratnya bisa bermasalah gitu ya. Jadi makanya kalau pasiennya ada riwayat gangguan ginjal, disarankan untuk menggunakan ULT. Yang keempat, ada riwayat urolitiasis atau batu pada saluran kemih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada batu, itu dapat menghambat pengeluaran gitu ya dari asam urat. Nah, selanjutnya nih untuk terapi kronis ya, kalau misalnya tadi dari kriteria tersebut, pasiennya ada salah satu aja ya, di antara kriteria tersebut, pasien sudah termasuk indikasi ULT. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, ULT bisa diberikan ya 2 minggu setelah serangan akutnya mereda. Kenapa tidak diberikan pada saat serangan berlangsung? Karena ada beberapa penelitian yang menyebutkan, kalau misalnya nih langsung diberikan ULT pada saat pasiennya lagi serangan akut, itu dapat memperparah kondisi serangan akut pasien. Jadi diberikan 2 minggu setelah serangan akutnya mereda. Terus yang kedua, yang lini pertama dari ULT itu kan allopurinol ya. Jadi allopurinol ini dapat diberikan dulu dengan dosis awal 100 mg, nanti akan dititrasi atau ditingkatkan dosisnya dalam 4 minggu, tentunya dengan pantauan dokter ya. Jadi nanti untuk penyesuaian dosisnya itu dengan pantauan dokter. Terus yang ketiga, di sini alternatifnya kalau tidak mempan atau tidak cocok ya dengan allopurinol, pasien ada alergi dan sebagainya, atau lagi hamil tadi, di sini bisa menggunakan alternatif, bisa menggunakan probenesit ya. Terus selanjutnya kan tadi ya, kalau misalnya penggunaan allopurinol ini sebenarnya bisa menimbulkan reaksi serangan pada pasien. Jadi biasanya untuk pasien yang baru pertama kali diberikan allopurinol ini terdapat pengobatan profilaksis atau pencegahan yang bisa digunakan colchicine ketika di sini creatinine clearance pasiennya di atas 50 ml per menit ya, karena memang di sini colchicine juga agak hati-hati ya penggunaannya pada pasien dengan gangguan ginjal gitu ya. Bisa juga nggak menggunakan NSAID, bisa juga ya. Jadi nanti tergantung pada kondisi pasiennya.
Nah, untuk terapi non farmakologinya yang dapat digunakan yang pasti yang pertama ya, yang disarankan ke pasien itu kontrol berat badan, terus olahraga di sini ya. Jadi untuk mengontrol berat badannya tadi, terus kurangi atau hentikan konsumsi alkohol, terus diatur nih asupan makanannya ya. Jadi hindari makanan yang tinggi purin tentunya. Dan di sini terapi hidrasi yang menjaga asupan air gitu ya. Karena tadi kita melihat kalau misalnya asam urat ini bisa dikeluarkan melalui ginjal. Jadi kalau misalnya banyak minum air putih, sering urinasi itu juga bisa meningkatkan ekskresi dari asam urat, seperti itu.